Setiap hari, kita tuh kayak berhadapan sama lautan informasi online. Bikin capek kan kadang-kadang? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas gimana caranya jadi nahkoda, bukan cuma penumpang aja. Di dunia digital yang makin rame ini. Coba deh bayangin, Anda buka HP, terus boom, langsung diserbu gelombang informasi. Berita, medsos, notifikasi yang gak ada habisnya. Ini bukan cuma perasaan loh, ini beneran yang namanya banjir digital. Tapi tenang dulu, kita nggak bakal tenggelam kok. Ada caranya buat berenang, bahkan berselanjang di atasnya. Nah, buat ngadepin banjir informasi ini, kita butuh lebih dari sekedar pelampung. Kita perlu satu set toolkit lengkap, namanya literasi digital. Dan ini bukan cuma skill tambahan ya, ini tuh skill bertahan hidup yang penting banget di zaman sekarang. Jadi literat digital itu ternyata bukan cuma soal jago pakai aplikasi aja. Ada 8 pilar utama yang jadi fondasinya. 8 elemen ini kalau kita kuasai, wah bisa ngubah total cara kita berinteraksi di dunia maya. Penasaran nggak apa aja 8 itu? Nah ini dia, mulai dari ngerti budaya online, jago teknisnya, sampai ke cara kita komunikasi dan mikir kritis. Semua elemen ini, dari kultural sampai teknis, itu kayak kepingan puzzle. Kalau digabungin, jadi satu gambaran utuh. Kita sebagai warga digital yang cerdas dan punya power. Oke, dari 8 elemen tadi, ada satu nih yang mau saya highlight, kritis. Anggap aja literasi digital kritis ini kayak superpower kita. Ini bukan cuma soal bisa ngeklik tombol doang, tapi ini soal kemampuan buat berhenti sejenak, terus nanya, bener nggak sih ini? Siapa ya yang untung dari info ini? Nah, ini lompatan besar dari cuma jadi konsumen pasif, jadi pemikir yang aktif. Oke, teorinya udah dapat nih. Terus prakteknya gimana? Nah, aplikasi yang paling nyata dan paling penting itu ada di medan perang kita sehari-hari. Ngelawan hoax dan misinformasi. Disinilah semua skill Dadi bener-bener diuji. Coba deh, ingat 3 kata sakti ini. Jadiin mantra digital kita semua, saring sebelum sharing. Ini bukan sekedar slogan loh ya. Ini tuh kayak sumpah kita sebagai warga digital yang tanggung jawab. 3 kata yang, wow, punya kekuatan buat bersih-bersih polusi informasi di sekitar kita. Terus menyaringnya itu gimana sih caranya? Gampang kok, ada 4 langkah aja. Pertama, jeda. Nah, sebelum jempol itu ngeklik tombol share, tahan dulu. Tarik napas. Ingat, misinformasi itu seneng banget mainin emosi kita. Kedua, investigasi dikit lah. Siapa sumbernya? Bisa dipercaya nggak? Lanjut, yang ketiga, analisis. Coba cek, ada buktinya nggak? Bahasanya manas-manasin nggak? Nah, baru deh. Setelah itu semua, yang keempat, kita memutuskan. Beneran pantas dan berguna nggak sih buat disebar? Jadi intinya gini, literasi digital itu bener-bener ngubah kita. Dari yang tadinya cuma jadi korban pasif, yang bingung sama informasi, sekarang kita jadi penjaga gerbang yang aktif. Kita tuh kayak megang tameng buat ngelindungi diri sendiri dan komunitas kita, buat misahin mana fakta, mana fiksi. Oke, ngelola informasi itu satu hal, tapi literasi digital tuh lebih luas lagi loh. Ini juga soal perilaku kita, gimana kita berinteraksi di ruang publik ini. Dan ini ngebawa kita ke 2 pilar penting lainnya, etika dan hukum digital. Sebenarnya, aturan main di dunia digital itu nggak jauh beda sama dunia nyata. Nilai-nilai universalnya sama aja. Kita bebas berekspresi, tapi harus diimbangin juga sama hak privasi orang lain. Dan pastinya, kewajiban buat ngehargain karya orang. Nah, inilah fondasi etika kita pas lagi online. Terus bedanya etika sama hukum apa dong? Gini deh cara mikirnya. Etika digital itu kayak kompas internal kita, panduan moral buat diri sendiri. Nah, kalau hukum cyber, contohnya UU ITE di Indonesia, itu kayak rambu lalu lintas di jalan raya. Itu pagar dari luar yang ada konsekuensi hukumnya kalau dilanggar. Kita butuh dua-duanya biar ruang digital kita jadi aman. Oke, jadi setelah ngobrolin ini semua, apa sih intinya? Kesimpulannya simpel, tapi kuat banget. Dan panggilan buat bertindak ini langsung buat Anda. Nah, ini dia ide kuncinya. Dulu yang namanya editor itu kan kerjanya di kantor berita ya, di koran atau majalah. Kalau sekarang, editornya itu ya kita semua. Setiap like, komen, dan share yang kita kasih, itu adalah sebuah keputusan editorial. Kita loh yang milih, berita mana yang jadi viral dan mana yang tenggelam. Kita punya kekuatan buat ngebantu suara yang benar jadi lebih kenceng, atau malah bikin suasana makin keruh sama hoax. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Dengan kekuatan baru ini, sebagai seorang editor informasi, kira-kira informasi apa yang bakal Anda saring hari ini? Ingat, keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari, kalau digabungin, itu bisa ngebentuk dunia digital yang jauh lebih baik dan lebih cerdas. Pilihannya
ada di tangan kita masing-masing.